Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kenikmatan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat, kasih sayang, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah telah menegaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan ini merupakan anugerah yang besar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi khatabana zata yaumin faqala ayuhan nas annahu qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakati wa rahmah wal maghfirah, syahru wa indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atu afdalus sa'ah wa syahrun tu'itum fihi ila diyafatillah wa ja'altum fihi min ahlil karamatillah anfasukum fihi tasbih wa namukum fihi ibadah wa amalukum fihi makbul wa du'aukum fihi mustajab. Yang artinya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami seraya bersabda, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa keberkahan, rahmat, dan ampunan. Ia bulan Ramadan di sisi Allah adalah seutama-utama bulan. Hari-harinya adalah seutama-utama hari, malam-malamnya seutama-utama malam, dan waktu-waktunya seutama-utama waktu. Ia adalah bulan yang di dalamnya kalian diundang untuk menghadiri jamuan Allah, dan di dalamnya kalian dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Allah. Nafas-nafas kalian di dalamnya dicatat sebagai tasbih, tidur kalian di dalamnya dicatat sebagai ibadah, amal kalian di dalamnya diterima, dan doa kalian di dalamnya dikabulkan. Di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwasanya bulan Ramadan mempunyai nama lain, yaitu Syahrullah atau bulan Allah. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan ampunannya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Malam-malamnya, hari-harinya, waktu-waktunya lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu atau malam-malam hari-hari di bulan-bulan yang lain. Juga Allah menjadikan di bulan Ramadan ini nafas-nafas hambanya sebagai tasbih, tidur-tidur hamba-hambanya dicatat sebagai ibadah, dan amal-amal yang dilakukan oleh hambanya juga diterima oleh Allah, serta doa-doa pada bulan ini diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih menarik di dalam riwayat ini disebutkan bahwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah. Ia adalah bulan yang di dalamnya kalian diundang untuk menghadiri jamuan Allah. Orang-orang yang beriman adalah tamu-tamu Allah di dalam bulan Ramadan ini. Allah menyediakan jamuan-jamuan yang luar biasa untuk orang-orang yang beriman. Tentu kita sudah memasuki di bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Artinya kita sekarang saat ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah meruginya kalau seandainya kita ini berada di jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menikmati jamuan Allah Tuhan semesta. Ataukah mungkin kita akan dianggap sombong ketika kita ini sudah berada di dalam jamuan Allah, kita tidak mau
menikmati jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jamuan Allah ini bukanlah jamuan jasmaniah yang kita bisa nikmati, kita makan dan kita cerna di dalam perut kita. Tetapi jamuan Allah ini adalah jamuan yang bisa dinikmati oleh rohaniah kita, bersifat rohaniah. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan, juga rohaniah kita pun membutuhkan makanan. Nah, pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jamuan itu kepada kita. Marilah kita semuanya melayakkan diri, mempersiapkan diri agar kita ini dapat menikmati jamuan-jamuan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang yang beruntunglah yang akan dapat menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu yang pertama, ketika kita menghadapi jamuan Allah ini, menikmati jamuan ini dengan niat yang tulus, niat yang kuat, tekad yang kuat agar kita mampu menjadi tamu Allah yang terbaik. Bagaimana caranya untuk menikmati jamuan-jamuan Allah tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan cara memperbanyak amal ibadah, amal soleh di bulan Ramadan ini. Bahkan juga Rasulullah telah menjelaskan amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Tentu karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa bulan Ramadan. Dan juga Allah telah menjanjikan dalam sebuah riwayat disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Bahkan juga di dalam riwayat disebutkan, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, untuk dapat menikmati jamuan Allah ini kita bisa melaksanakan, memperbanyak sholat sunnah atau sholat malam bulan Ramadan. Masyarakat kita sering menyebutnya dengan sebutan sholat tarawih. Sebab juga di dalam riwayat disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan ya dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian amal-amal soleh yang bisa kita lakukan untuk dapat menikmati jamuan Allah ini, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga amal ibadah yang bisa kita lakukan juga adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca. Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, satu ayat yang kita baca pada bulan Ramadan ini nilainya seperti mengkatamkan Al-Quran secara penuh di bulan-bulan yang lain. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap ayat. Kita baca setiap satu ayat, Allah akan ampuni dosa kita. Inilah keutamaan dari membaca Al-Quran. Kemudian banyak membaca atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang lain, amal soleh yang lain, amal ibadah yang lain untuk dapat menikmati jamuan Allah ini adalah dengan banyak bersedekah. Sebab di dalam sebuah riwayat Rasulullah menjelaskan, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pahala sedekah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, ya. 10 sampai 700 kali lipat dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Tentu juga dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini akan mendapatkan naungan di akhirat kelak atau di hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya di bulan ini bisa menikmati jamuan-jamuan yang telah disediakan oleh Allah, dan juga kita termasuk orang-orang
yang mendapatkan janji Allah, yaitu ampunannya setelah kita melewati bulan Ramadan ini. Sebab ketika Rasulullah ditanya tentang apakah yang dimaksud dengan sial itu, wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang sial itu adalah yang dicegah dari ampunan Allah di bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Atau di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjumpai bulan Ramadan sedangkan dirinya tidak diampuni, berarti Allah telah menjauhkannya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.